Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua di akun YouTube channel gua, Aikita Channel. Jadi di sini gua bakal ceritain lagi kelanjutan dari video gua sebelumnya. Mungkin kalian yang belum nonton video gua sebelumnya bisa nonton dulu. Judulnya Kupas Tuntas COVID-19. Nah, jadi di sini gue bakalan ceritain kelanjutan yang video kemarin, Kupas Tuntas COVID-19. Sebelumnya kan gue udah ngelakuin tes swab yang diharapkan itu aturan negatif, dan ternyata swab gue yang kemarin di tanggal 15 Desember ternyata hasilnya itu adalah positif. Gue bingung kenapa bisa yang tadinya gue awalnya positif ke negatif terus ke positif lagi. Itu gue masih bingung kenapa. Ternyata mungkin itu bisa jadi dengan keadaan imun gue yang lemah. Terus gue mungkin juga dibalik itu ada kayak misalkan kayak penyakit bawaan atau kurang paham sih itu. Terus juga yang mungkin ada juga dengan pas gua udah dapet hasil negatif yang kemarin, mungkin gua kayak kurang rutin minum obat, terus kayak nggak biasanya gitu gua rubah semuanya, kayak gua udah negatif nih gitu kan, pikir gue kan seperti itu. Dan ternyata gue tuh positif. Yang mungkin pas gue negatif itu, bukan mungkin sih tapi memang iya, pas gue udah negatif kan tuh memang ada swab selanjutnya yang ini nih lah ya, di tanggal 15 Desember ini. Nah pas gue dinyatakan negatif itu, gue tuh kayak makan buah-buahan tuh udah enggak lagi, terus minum obat itu udah kayak biasanya 3 kali sehari, ini jadi 2 kali sehari. Terus minumnya tuh kayak misalnya nggak tepat waktu gitu kan. Nah terus juga pokoknya sama makan juga tuh kayak nggak teratur. Gue bingung kenapa bisa kayak gitu. Yang gue harapin adalah gue dapet hasilnya negatif, ternyata itu nggak dapet, malah dapet positif. Dan gue diharuskan untuk isolasi, terus ikutin swab yang kelima kalinya, terus nanti ada swab yang ke-6 dan sampai yang ke-7. Selama itu gue udah masuk di tanggal 25 nanti, gue udah masuk ke 1 bulan isolasi. Gue gak nyangka sih selama ini. Gue pikir kan gue bakalan dapet negatif, ternyata enggak. Itu memang benar gejala yang ini yang sekarang dapet positif lagi nih, itu gejalanya tuh kayak timbul lagi, kayak gue pegel-pegel lagi. Kayaknya udah bener di malam gue swab di tanggal 15, 16, kalau nggak salah tanggal 17 tuh hasil swabnya keluar. Di tanggal 16 malam itu gue tuh kayak udah ngerasain sakit. Ini gue ngomong beneran, tenggorokan tuh sakit. Cuman karena gue tuh kayak udah bingung mau ngapain di rumah terus, kayak udah kebetean, jadi gue bikinlah video ini. Terus ini beneran tenggorokan gue sekarang tuh udah kayak lagi sakit banget, pilek, nelen sakit. Terus satu lagi yang bikin gak nyaman tuh adalah kayak pegel-pegel. Yang gue masih bingungin tuh kenapa sih gue terkena lagi gitu. Itu butuh waktu yang lama banget guys, bisa sampai 2 bulanan mungkin nanti gue. Karena gue kalau diperhitungkan dari 10 hari, 14 hari itu bisa Januari gue baru, doain aja cepet sembuh sih, Januari gue bisa sembuh total. Karena itu ya guys, penyakit ini memang gak bisa banget kita dapat pikiran, dapat beban. Memang benar-benar harus happy, harus seneng-seneng banget. Dengan tipe gue yang mungkin kawan-kawan gue tahu banget adalah, gue kalau dapat masalah sedikit aja tuh bisa kepikiran sampai tidur aja gue mungkin masih nggak mikirin hal itu. Mungkin tuh nggak penting untuk dipikirin, tapi gue bisa kepikiran. Itu sih, seriusan ini sakit banget tenggorokannya. Terus juga di sini gue itu kayak ikut pantauan dari puskes tempat tinggal gue.
setiap harinya gue harus kayak foto terus sebutin kayak gejala-gejalanya gitu. Nanti katanya sih kan kemarin pas datang ke puskes itu gue nggak ikut, cuman mereka minta gue minta tolong sama saudara gue untuk datang ke puskes tempat tinggal gue yang dulu, kayak gimana penanganan lanjutnya. Karena ya ini aneh, kenapa gue bisa dari positif negatif dan ke positif lagi tuh. Jadi ya udah, yang diharapkan adalah gue harus rutin minum obat lagi, gue harus beraktivitas lebih lagi, kayak yang biasanya mungkin bisa harus lebih lagi kali. Pokoknya nanti gue bakalan lanjut swab yang ke 5 ya kalau nggak salah 5 apa 6 ya, kurang lebih lah pokoknya di tanggal 24. Mungkin nanti di situ nggak tahu sih gue, kalau misalnya mood buat video lagi gue buat, tapi kalau misalnya nggak mood mungkin tunggu gue benar-benar negatif pas waktu mungkin di bulan Januari ya. Kayaknya segini doang deh yang harus gue ceritain. Pokoknya buat kalian semua yang nonton video ini, jaga kesehatan, sayangin diri kalian lah. Pokoknya memang sakit ini tuh mungkin gue bisa aja ketawa, bisa nge-WA kalian, bisa buka IG, bisa beraktivitas seperti biasanya. Cuman kayak pasti ada aja dimana posisi gue kayak mikir gitu, terus kayak ngerasain sakit gitu. Apalagi kayak malam atau subuh itu gue kayak kebangun terus kayak sakit, bingung mau ngapain gitu kan. Oh ya, mungkin di sini juga kalian bertanya-tanya kenapa sih gue harus isolasi mandiri, kenapa gue nggak isolasi aja di rumah sakit. Jadi kemarin tuh kan begitu hasilnya positif, gue udah dihubungin sama dokter di tempat gue swab itu. Gue udah minta kalau gue mau di isolasi di rumah sakit, tapi mereka nggak nyaranin, katanya belum seberapa parah. Gue bingung sih parahnya itu semana, sedangkan gue di sini posisinya udah kayak ngerasa sakit aja, udah nggak nyaman gitu dengan keadaan tubuh gue. Nah ternyata dia telepon, dokternya telepon, berisik guys, nggak apa-apa lah. Dia telepon, katanya gue diharuskan untuk lanjut lagi. Jadi kan dokternya tuh telepon, bentar guys. Jadi kalau misalnya ada keberisikan, jadi di samping tempat tinggal gue itu lagi ada bangunan, lagi ngebangun rumah lagi, jadi agak berisik. Nah jadi dokter itu telepon, mereka nggak saranin untuk gua isolasi di rumah sakit karena takutnya dari penyakit gua yang cuman A nanti malah jadi ada sakit-sakit yang lain-lainnya begitu. Sama juga di puskesmas. Nah di puskesmas juga nyaranin seperti itu, sama gua isolasi mandiri aja dan dapat pantauan dari melalui WA. Setiap harinya gue tuh kayak ikut absen gitu, foto, terus sebutin keluhannya. Jadi kalau misalnya ada apa-apa mereka udah goyang, jadi mereka siap ngebantu gitu. Kalau misalnya gue amit-amitnya parah banget, separah-parahnya kali ya, gue juga bingung parahnya tuh semana. Nanti mereka bisa jemput. Yang penting gue udah ada kontak mereka, terus kasih tahu ke Zoom. Ya udah gue ikutin aja, ke mungkin mereka lebih tahu daripada gue juga kan. Dah, mungkin ini aja sih yang mau gue sampein di part 2. Mungkin nanti ada part-part selanjutnya. Buat kalian yang udah nonton, pokoknya bantu doa semoga gue cepat sembuh. Terus kalian juga harus antisipasi lebih lagi, karena mungkin cukup orang-orang yang udah terkena aja. Kalian jangan, sayangi keluarga juga pastinya, ingatin keluarga juga. Jangan kayak lebay loh, cuma sakit kayak gini doang, dalamin aja, percaya. Mungkin kalau misal kalian udah kena itu kayak udah mikir banget dah. Cukup sekian penjelasan dari gua. Nanti kalau ada lagi yang harus gue ceritain, gue akan ceritain
selanjutnya nanti ketemu lagi di part selanjutnya. Bye bye, kasih.